Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina syakirina, amma ba'du. Segala puji-pujian bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada menuntut ilmu, dan tiada kami beroleh petunjuk jikalau tiada menunjuki akan kami oleh Allah. Saya hanyalah santri biasa yang cuma ingin berbagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qarib, halaman 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal wa syaraitu wujubi sholati salasati asya'a. Dan bermula syarat wajib salat itu tiga sesuatu. Bermula syarat wajib salat itu tiga sesuatu. Syarat wajib salat itu tiga sesuatu. Wajib seseorang melaksanakan salat mesti ada pada dirinya tiga sesuatu. Kalau tidak ada yang tiga ini, maka tidak wajib salat. Boleh dia tidak salat. Tapi kalau ada yang tiga ini, maka dia wajib salat. Jadi syarat wajib salat itu tiga sesuatu. Yang pertama, Islam. Kalau seseorang itu dia sudah Islam, sudah mengucapkan kalimah syahadat, maka wajib hukumnya dia untuk melaksanakan, untuk mengerjakan solat. Jadi syarat wajib solat tiga perkara, tiga sesuatu. Salah satunya itulah Islam. Fala tajibu solati ala khafiri asli wala yajibu alaihi qada'uha iza aslama. Jadi yang pertama Islam, maka tidak wajib solat di atas kafir, di atas kafir asli. Maka fala tajibu salati ala kafiri asli, maka tidak wajib solat di atas kafir asli. Kafir tolen, kafir asli, benar-benar kafir. Karena kafir ada dua, kafir zimmi dan kafir harbi. Jadi kalau kafir zimmi adalah yang seperti Cina yang telah tinggal di tempat kita. Itu adalah kafir zimmi, maksudnya kafir yang telah berbaur dengan kita. Kalau kafir harbi ini kayak Israel terus. Memang kafir untuk menghancurkan Islam. Jadi bagi kafir asli itu tidak wajib solat. Fala tajibu salata ala kafiri asli, maka tidak wajib solat di atas kafir asli. Wala yajibu alaihi qada'uha iza aslama, dan tidak wajib di atas kafir asli oleh mengkhazanya sembahyang iza aslama, apabila Islam ya. Jadi kafir asli kayak orang Israel itu memang kafir asli, kafir tolen.
maka dia tidak wajib qaza apabila dia masuk Islam. Tiba-tiba orang kafir asli bersyahadat jadi mu'alaf masuk ke agama Islam. Maka bagi mu'alaf, bagi kafir asli yang mu'alaf yang masuk Islam, itu tidak wajib mengqaza sembahyang yang telah lewat semasa dia kafir. Berarti dia sudah buka lembaran baru terus. Jadi yang sudah berlalu tutup buku, sekarang buka lembaran baru, dia mengerjakan hukum Islam. Makanya bagi kafir yang telah masuk Islam, bagi kafir asli yang telah masuk Islam tidak wajib qaza sembahyang. Bagi orang Islam yang meninggalkan sembahyang, itu wajib untuk mengqaza sembahyang. Wa amma murtad, dan adapun orang murtad, maka wajib di atasnya salat dan qaza. Jadi bagi orang murtad adalah orang Islam yang telah murtad, yang telah menduakan Tuhan, itu dinamakan murtad. Jadi bagi orang Islam yang telah murtad, wajib di atasnya salat dan khazanya salat. In ada syarat jika kembali ia kepada Islam. Jadi khazanya kapan? Sewaktu dia kembali kepada Islam. Orang murtad, dia mula-mula Islam, sesudah Islam tiba-tiba dia murtad. Murtad misalnya dia murtad 1 hari 1 malam, tiba-tiba dia masuk Islam lagi. Jadi sewaktu dia masuk Islam itu dia wajib untuk mengkhaza salatnya yang selama dia murtad tadi berapa hari? 2 hari, 1 hari. Jadi wajib untuk dikhazakan iza aslama apabila Islam dia. Apabila dia sudah masuk pula kepada Islam kembali. Syaratnya in ada ila Islam, syarat jika kembali ia kepada Islam. Wasani dan bermula yang kedua. Sani bukan salisu. Wasani dan bermula yang kedua. Syarat wajib solat itulah baligh. Fala tajibu ala sabi wasabiyah lakinna yu'maru na biha ba'da sab'i sinina in hasala tamayazu biha. Jadi yang kedua, wajib solat lagi bagi yang baligh. Maksud baligh berarti sudah ada umur. Kalau yang laki-laki telah bermimpi keluar mani, kalau yang perempuan sudah datang masa haid. Mungkin kalau seandainya laki-laki yang subur, mungkin umur 10 tahun ataupun 12 tahun sudah bermimpi keluar mani, itu sudah wajib solat. Kalau perempuan sudah keluar darah haid, itu sudah wajib untuk solat. Itu sudah dikira mula baligh, permulaan baligh. Jadi sudah baligh itu wajib solat. Syarat yang kedua wajib solat adalah baligh. Apa arti baligh? Sudah sampai umur. Fala tajibu ala sabi wa sabiyah, maka tidak wajib solat di atas sabi, anak laki-laki yang kecil dan anak perempuan yang kecil. Jadi kalau seandainya di bawah sabi itu tidak boleh solat, tidak wajib solat. Kata-kata sabi itu adalah di bawah 7 tahun. Umur 7 tahun ke bawah itu dinamakan sabi. Maksud sabi memang masih anak kecil. Anak laki-laki sabi, anak perempuan sabiyah. Jadi yang di bawah 7 tahun tidak wajib solat. Anak laki-laki dan anak perempuan di bawah 7 tahun tidak wajib solat. Lakinna yu'maruna, akan tetapi diperintahkan kedua-duanya, sabi laki-laki dan sabi perempuan, dengannya solat ba'da sab'ina sidina, 7 tahun, in hasala tamayaza. Akan tetapi bagi orang tua hukumnya wajib untuk memerintahkan anak-anaknya yang sudah berumur 7 tahun baik laki-laki dan perempuan untuk salat. Jadi ukuran kelas 1 SD itu sudah mulai diperintahkan oleh orang tua untuk kepada anaknya untuk salat. In hasala tamayazu biha, syarat umur 7 tahun itu jika hasil membeza bagi keduanya. Jika hasil membeza, sudah dapat membeza mana kaki kanan, mana kaki kiri, mana tangan kanan, mana tangan kiri,
mana tai, mana nasi. Kalau seandainya yang masih sabi itu kadang-kadang tidak tahu dia mana tai, mana nasi. Keluar ke rumah ada tanah, tanah dimakan. Ada debu dimakan. Ada batu kecil-kecil dimakan. Itu namanya masih sabi, belum mumaiz. Maksud mumaiz telah bisa membedakan mana batu, mana makanan, mana tangan kiri, mana tangan kanan. Itu sudah dikira mumaiz. Jadi syarat diperintahkan azan kepada anak tadi apabila anak 7 tahun tadi apabila ia telah mumaiz. Maksud mumaiz, membeza, telah bisa membedakan mana nasi, mana yang bukan nasi. Wa illa, maka jika tidak bisa membedakan, fa ba'da tamyiz, maka sesudah mumaiz. Maksud sesudah mumaiz, sesudah bisa membedakan. Berarti dia bisa membedakan mungkin karena anaknya itu mungkin ada keterlambatan sikit. Ada keterbelakangan. Mungkin umur 15 tahun yang bisa baru membedakan. Ya udah, umur 15 tahun dia baru salat. Tapi kalau anak-anak normal, cerdas, ceria, umur 7 tahun udah bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan, mana kaki kiri, mana tangan kanan. Silop pun tidak berbalik-balik lagi sandalnya yang dipakai. Kemudian tai sudah tahu tai, ii sudah tahu ii, kencing sudah tahu kencing, makan sudah tahu makan. Itu telah membeza. Makanya bagi orang tua memerintahkan untuk dia salat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi Islam, wajib salat. Yang kedua balik. Wa yazribani ala tarkuha ba'da kamali isru sinina. Dan dipukulkan kedua-duanya di atas meninggalkan salat sesudah sempurna 10 tahun. Jadi anak tadi kalau seandainya sudah 10 tahun dia tidak keterbelakangan, maka sudah 10 tahun dia tidak mengerjakan salat, bagi orang tuanya untuk memukul. Maksud memukul dengan kasih sayang, memukul untuk menakuti. Pukul di pantat, jangan pukul di muka. Untuk menakuti, pukul di kaki, di betis. Untuk menyuruh salat. Itu dipukul apabila dia meninggalkan salat. Wasalisu aklu, dan syarat wajib salat yang ketiga itulah berakal. Maka tidak wajib salat di atas orang gila. Jadi yang ketiga wajib salat di atas orang yang berakal. Jadi orang yang tidak berakal, orang yang gila itu tidak wajib salat. Itulah 3. Kita ulangi sekali lagi. Faslun wa syara'itul wujubi salati salasati asya'a, dan bermula syarat wajib salat itu 3 sesuatu, salah satunya Islam. Maka tidak wajib salat di atas kafir asli. Dan tidak wajib salat tidak wajib di atasnya kafir oleh mengkhazanya salat iza aslama, apabila masuk Islam ia. Dan adapun murtad maka wajib di atasnya salat dan khazanya salat. In ada ila Islam, jika kembali ia kepada Islam. Wasani, dan bermula yang kedua syarat wajib salat itulah balik. Maka tidak wajib salat di atas si sabi dan sabiah. Lakinna yu'maruna biha, akan tetapi diperintahkan keduanya dengannya salat. Ba'da sab'i sinina, sesudah 7 tahun. In hasala tamayyazu biha, jika hasil membeda bagi keduanya. Dan jika tidak bisa membeda umur 7 tahun, fa ba'da, maka sesudahnya 7 tahun. Dan dipukulkan keduanya wa yazribani ala tarkuha ba'da kamali isiru sinina. Dan dipukulkan keduanya di atas meninggalkannya salat sesudah sempurna 10 tahun. Dan bermula yang ketiga syarat wajib salat itulah berakal, maka tidak wajib salat di atas orang gila. Wallahu a'lam bisawab. Demi Allah yang lebih mengetahui dengan yang betul. Mungkin hanya ini sajalah dulu yang dapat saya sampaikan. Jika dikehendaki Allah di lain kesempatan saya sambung kembali, dan jika yang saya bacakan sesuai dengan tuntunan yang telah disyariatkan, yakinlah itu semua dari didikan dan bimbingan guru saya. Dan jika yang saya bacakan tidak sesuai dengan tulisan kitab yang dimaksud, yakinlah itu semua karena kebodohan saya dan karena kedangkalan pengetahuan saya. Mungkin sewaktu dalam belajar saya ketiduran ataupun menghayal.
sehingga tidak konsentrasi dan apa yang diajarkan guru tidak dapat sepenuhnya tercerna oleh ingatan saya. Sehingga saya salah dalam membaca dan menyampaikan, dan tersalah juga dalam menjelaskan maksud dan keterangan-keterangan serta dalil-dalilnya. Maklumlah saya masih dalam belajar. Atas kesalahan dan kesilapan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.